Hukum budaya dengan hukum nasional itu sangat-sangat berbeda. Orang anggap bahwa itu rumah hantu, rumah hantu. Itu bukan hantu, tapi itu nenek moyang, leluhur itu. Kita ini ada satu seling. Seling yang paling kuat yang diikat oleh seling. Yang tidak bisa diputuskan dengan apapun. Kalau kita berbicara soal budaya, kalau zaman sekarang sensitif sekali. Jangan karena perubahan zaman kita mulai berkembang, maka kita lupa kita punya budaya yang sebenarnya. Nah, di sini karena kami ini bilang anak adat, anak budaya, tapi ternyata anak-anak didik dari bawah nih tidak kenal adat, tidak kenal budaya. Saya tidak pernah tahu bahwa ada pemerintah atau ada dari pihak-pihak luar yang sangat membutuhkan itu buku panduan. Saya bisa kenal nama-nama dari pakaian adat. Nama-nama, misalnya perempuan, belajar di sini apa? Turun di sini apa? Yang begini yang begini? Kalau kita tidak sebut ini berarti namanya kita punya bilang biadab terhadap budaya atau terhadap leluhur. Kenapa? Kita sendiri sebagai anak adat tidak kenal adat. Untuk menyangkut adat ini ada setempat. Satu saat mungkin saya tidak ada, sudah ada buku itu. Sebelum padahalnya betul juga harus dibukukan ini. Bahkan tadi saya mengajar di kelas, hanya omong lepas. Tetapi bagaimana untuk dibukukan? Kalau mau dibukukan, sangat-sangat bagus. Saya harus mengajar bagaimana budaya yang benar untuk ke depan. Karena kita ini adalah anak budaya. Lalu kamu ini bilang anak budaya. Tetapi kamu tidak kenal budaya. Nah, di sini saya mau ada supaya bisa kenal adat atau budaya kita. Pagi-pagi makan ubi, pisang. Kalau bangun pagi itu ibu-ibu mulai urus persiapan untuk sarapan pagi, kemudian anak sekolah, bapaknya ke kebun. Nah, sedangkan ibu-ibunya mengurus di sini untuk persiapan makan siang, makan malam, ya. Atau ada kegiatan lain yang di kampung sini. Nah, bapak-bapak terus ke kebun, ya. Sore baru mereka kembali. Sebelumnya saya mengikuti suami untuk tinggal di Jakarta. Akan tetapi saya merasa tidak nyaman di sana karena hampir setiap menit itu banyak pengemisnya, terus banyak yang ngamen. Di sini juga pengemis dan pengamen juga tidak ada sama sekali di sini. Terus di sana juga kehidupan sama tetangga kan tidak saling tingkat egoisnya itu sudah sangat tinggi. Dengan tetangga juga kita tidak saling kenal. Di sana kalau kita istilahnya anak sudah keluar rumah, otomatis kita orang tua kan harus ikutin anak tuh. Sedangkan kalau di sini anak ditinggalin, di sini hampir semua orang sudah kenal kita punya anak. Jadi dengan sendirinya kita tidak perlu khawatir lagi. Rasa kekeluarganya tuh tinggi sekali, terus ingin mau gotong royong supaya lebih cepat selesai itu.
Mari kita bernada gembira memuji Tuhan Bapa di surga. Anak-anak juga bisa disuruh membantu untuk itu, kasih makan ternak seperti ayam ataupun ini babi. Yang bapak-bapak itu biasanya pagi itu mereka langsung siapkan diri untuk ke kebun. Kalau yang di seputaran Jerebu sini orang sudah banyak sudah tinggalin itu kerja sawah itu karena merasa terlalu lama prosesnya untuk menghasilkan padi itu. Sedangkan kalau untuk mendapatkan beras itu kebanyakan orang setelah itu memanen hasil dari perkebunan seperti coklat, kemiri ataupun kelapa itu, uangnya itu bisa disisihkan juga untuk beli beras. Itu dia omong sama kami anak-anak cucu, anak-anak, kalau kamu takut setan, takut barang halus, takut roh jahat, kamu sebut begini, kullu falahu ahad lahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu mengusir semua roh jahat. Kami tahu semua. Jadi tali dia bisa ikat satu rumah, benang halus, dia bisa nyebrang. Nenek kalau membaku pukul bagaimana? Kalau baku pukul begini, sama baku umi jum lara dion kuasa Allah Ta'ala. Dia omong. Itu saya pernah baku pukul dengan sepung kakak sulung, lurah Kisanakta. Bodi kekar, bodi, ini besar. Saya agak kiri dia tangkis itu, kanan saya taruh terputar. Hanya dengan semua umi jum. Itu bahasa itu Arabnya itu. Nama adalah ini buat meripi. Tiana Bumeo dari Modo, Fuji di Java. Macam dia? Tiana Fuji di Java. Terpaga dia Gursina, dia no benawa. Dia mai ngede ko patah tara. Mede si mana Budiana. Mai si polutu bunenusi Budia Gursina. Ti kuda maga tara. Naterapa data di Java. Mai si kita polutu mokumom Budiana. Kita pada ti ini ateriji, kita pan atebara. Mana berapa saja di Java. Bunenusi, Bunenusi anu Budia Maliu. Dato' Paulisao. Langsung lari ke dalam lubang. Iya. Iya, langsung. Saya orang awam, tapi saya pendidikan kurang, tetapi saya merasa bahwa kalau orang mengatakan orang Islam, orang Kristen, orang Buddha, itu menurut saya keliru. Orang Indonesia, hanya dia punya keyakinan, budayanya berbeda. Itu yang saya sangat tidak suka itu. Di dalam tradisi kami itu ada namanya rebah. Rebah itu acara syukuran panen. Jadi sebelum acara rebah di Kampung Bogo yang baru itu, sehari sebelumnya itu para tokoh, para musa itu udah memberi makan di Kampung Lama, yaitu tempatnya di sini. Setelah kembali dari Baga, kita kembali berkumpul di
rumah besar. Para Mosa adakan upacara namanya burasua. Setelah burasua itu biasanya diputar-putar dan diedarkan sambil mengarahkan su'a sa'au itu ke ulu hati sambil sebut subuh su'a 3 kali biasanya. Jadi setelah acara itu selesai, di situ mulailah su'i-uwi. Setelah acara su'i-uwi selesai, kita doa penutup dan di situ kita mulailah ja'i bersama. Yaitu di saat ja'i bersama, di mana kita membuat suatu lingkaran. Lingkaran itu kita mulai dengan yel-yel adat. Mereka menari itu dengan rasa gembira, tak kenal lelah. Putar dari pagi sampai sore sampai malam sampai pagi lagi. 2 malam 1 hari. Saya pastikan besok lusa saya punya cucu. Dan satu kekhawatiran saya, apakah cucu saya akan seperti sekarang apa tidak. Yang dikhawatirkan oleh masyarakat itu cuma satu, yakni gas bumi. Kami khawatirkan gas bumi tersebut akan menghancurkan rumah-rumah adat kami. Awal mulanya itu tuh kan mau pemerintah adakan untuk di pemboran di situ. Di pemboran di situ kan untuk kita senang, untuk tenaga listrik kita senang, masyarakat kita senang bilang ini tenaga kita esok-esok kan pasti bagus. Tetapi pengerjaannya itu tidak selesai. Apa itu jadi atau tidak kan kerjanya belum selesai sampai sekarang. Muncullah lubang-lubang itu, akhirnya timbullah itu lahar. Lahar itu bukan sedikit. Dari kecil dia meluas, bahkan sudah luas seperti kolam besar. Bukan hanya satu makan berdiri ini satu lubang ini terus begitu. Dia merajalela. Jadi kalau ini dibiarkan terus-menerus tidak ada tindakan yang konkret untuk membantu masyarakat di sini, kehidupan masyarakat adat di sini akan tersingkirkan. Setelah ada kegiatan pemboran, atap rumah warga itu rusak, hancur dan remuk. Dalam jangka waktu 5 tahun, korban yang mendapat perlakuan seperti ini belum mendapat perhatian yang serius dari pihak manapun. Apabila kami berhadapan dengan mama-mama, setiap kali mereka selalu mengeluh kepada kami bahwa kami ingin lari, tapi kami mau lari kemana? Sekarang tuh kami susah, bukan yang kami dapatkan semakin. Kayu-kayu hancur. Jadi kami sekarang mau harap dari mana? Beras tidak bisa beli 10.000 untuk kilo. Kemana lagi ya? Kami harus usahakan. Kami ini bukan pegawai atau buruh petani yang sumber hidupnya hanya dari kebun. Hanya itu saja yang kami rasakan selama ini. Semua tanah ini hancur semua. Kami tidak bisa kerja di mana. Kehidupan kami dari kecil tidak seperti ini. Kami mau buat rumah adat sekarang sudah tidak bisa. Sudah rusak. Kami mau perbaiki lenga. Kami tidak bisa potong karena dia sudah tidak memungkinkan. Ditulis oleh masyarakat kawasan berbahaya. Ditulis oleh pemerintah kawasan pariwisata. Bagus. Fenomena alam kan.